Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Teman-teman, di rumah aja ya. Jika ada keperluan yang mendesak, selalu gunakan masker ketika keluar rumah. Dan jangan lupa cuci tangan setelah melakukan kegiatan. Kali ini kita akan membahas tipe-tipe kegiatan pembelajaran. Menurut pakar psikologi belajar, Robert Mills-Keynes mengklasifikasikan kegiatan pembelajaran menjadi 8 tipe, yaitu kegiatan pembelajaran mengenal tanda-tanda atau signal learning, dengan merespon tanda-tanda ataupun simbol yang dimanipulasi dalam suatu pembelajaran. Yang kedua, kegiatan pembelajaran melalui stimulus dan respon, atau stimulus respon learning, berhubungan dengan perilaku sadar melakukan respon yang tepat terhadap stimulus yang dimanipulasi. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran melalui rangkaian atau chaining learning, dengan menyusun hubungan antara dua stimulus atau lebih dengan berbagai respon yang berkaitan. Yang keempat, kegiatan pembelajaran melalui asosiasi lisan atau verbal association learning, berkaitan dengan upaya menghubungkan respon ataupun jawaban lisan terhadap stimulus yang disampaikan secara lisan. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran dengan perbedaan berganda atau multiple discrimination learning, dengan membuat berbagai perbedaan respon yang digunakan terhadap stimulus namun saling berhubungan. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran konsep atau concept learning, berhubungan dengan respon secara bersamaan terhadap stimulus yang berbeda antara satu sama lain. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran prinsip-prinsip atau principle learning, dengan menghubungkan beberapa prinsip dalam merespons stimulus. Dan terakhir, kegiatan pembelajaran pemecahan masalah atau problem solving learning, berkaitan dengan pembentukan keterampilan peserta didik dalam menghadapi dan memecahkan masalah. Urutan tipe-tipe kegiatan di atas dimulai dari tingkatan yang paling mekanistik mengarah kepada tingkatan yang organik. Artinya, tipe kegiatan pembelajaran di atas dimulai dari tingkatan belajar yang paling sederhana, meningkat kepada tingkatan belajar yang beragam. Yang dimaksud beragam artinya menunjukkan bahwa adanya keterlibatan peserta didik yang lebih intensif, serta lebih memerlukan upaya peserta didik untuk memadukan pikiran, perasaan, pengetahuan, dan kecakapannya dalam kegiatan pembelajaran. Tipe-tipe kegiatan pembelajaran. Menurut John Travers pada tahun 1965, membagi 3 tipe kegiatan pembelajaran. Yang pertama, belajar gerakan atau motor learning. Yang kedua, belajar pengetahuan atau cognitive learning. Yang ketiga, belajar pemecahan masalah atau problem solving. Penggolongan yang lain oleh Agus Supriyono dibagi menjadi 5 tipe, yaitu tipe kegiatan pembelajaran informasi. Yang kedua, tipe kegiatan pembelajaran konsep. Yang ketiga, tipe pembelajaran prinsip. Yang keempat, tipe pembelajaran keterampilan. Dan yang terakhir, tipe pembelajaran sikap. Ada juga pembagian berdasarkan bobot pada setiap tipe kegiatan pembelajaran, yaitu tipe keterampilan yang menitik beratkan pada penguasaan skills atau keterampilan, tipe pengetahuan pada perubahan pengetahuan, tipe sikap pada perubahan sikap, dan yang terakhir, tipe pemecahan masalah mengutamakan kemampuan untuk memecahkan masalah. Dalam tipe pembelajaran keterampilan, ada 7 faktor kelancaran keterampilan yang diperlukan. Yang pertama, dorongan yang kuat, keinginan, kecepatan, ketepatan, kelincahan, koordinasi, dan fleksibilitas. Ada tipe kegiatan pembelajaran pengetahuan tentang pentingnya kemampuan untuk menggolong-golongkan. Menurut Brunner, Goodnow, dan Austin pada tahun 1956 berpendapat bahwa tanpa memiliki kemampuan membuat penggolongan, maka peserta didik akan segera ditelan oleh lingkungannya yang kompleks. Kegiatan pembelajaran pengetahuan termasuk ranah kognitif yang dikemukakan oleh Bloom. Ranah ini mencakup pemahaman terhadap suatu pengetahuan, perkembangan kemampuan, dan keterampilan berpikir. Lalu ada kegiatan pembelajaran informasi. Kegiatan pembelajaran informasi meliputi kegiatan peserta didik yang diprogram untuk memahami simbol atau lambang
seperti kata-kata, istilah, pengertian, dan peraturan. Informasi yang dipelajari itu sering disebut fakta atau pengetahuan. Ada kegiatan pembelajaran konsep. Konsep dapat diartikan sebagai rangkaian stimuli yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Pengertian konsep dikemukakan oleh Brunner, Goodnow, dan Austin pada tahun 1956. Mereka mengemukakan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam konsep itu meliputi dua hal. Menurut tinjauan psikologis, yang kedua, konsep memuat hubungan komponen-komponen dalam suatu proses atau kejadian. Terakhir, ada kegiatan pembelajaran prinsip. Prinsip dapat diberi arti sebagai pola-pola atau rangkaian, hubungan fungsional atau konsep. Apabila suatu prinsip merupakan asas yang diterima baik oleh ilmu pengetahuan, maka prinsip itu disebut hukum. Yang ketiga yaitu tipe kegiatan pembelajaran sikap. Sikap dapat diartikan sebagai pola tindakan peserta didik dalam merespons stimulus tertentu. Cummins dan Fagin 1954 mengemukakan bahwa sikap merupakan kecenderungan atau predisposisi, perasaan dan perbuatan yang konsisten pada diri seseorang. Dikemukakan oleh Krathwohl, DKK dalam The Affective Domain of the Taxonomy of Educational Objective bahwa sikap merupakan kekuatan dalam diri, inner power peserta didik untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidupnya. Yang keempat, ada tipe kegiatan pembelajaran pemecahan masalah. Redman 1970 memukakan bahwa kegiatan pembelajaran perlu mengutamakan pemecahan masalah karena dengan menghadapi masalah, peserta didik akan didorong untuk menggunakan pikirannya secara kreatif dan bekerja secara intensif untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. Kegiatan pembelajaran pemecahan masalah dilakukan melalui proses kegiatan berpikir dan bertindak dalam dan terhadap dunia kehidupan peserta didik. Penerapan model ini terdiri atas 5 langkah kegiatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memusatkan perhatian pada masalah. Yang kedua, mencari alternatif pemecahan masalah. Yang ketiga, menyusun rencana upaya pemecahan masalah. Yang keempat, melaksanakan upaya pemecahan masalah. Dan yang kelima, menilai upaya pemecahan masalah.